Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ugi. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara berhenti di pertengahan ayat ketika kita nafasnya tidak kuat. Kebanyakan orang-orang tidak tahu, kadang-kadang bisa terputus nafasnya, tidak kuat nafasnya tidak kuat dalam membaca Al-Quran satu ayat tuh. Atau sebelum satu kan ada wakaf itu dia udah kayak pengap gitu. Nah, dan juga satu lagi, ini ada salah, saya juga menemukan ada yang salah gitu. Tempat berhentinya tanpa mengetahui apa makna dalam kalimat itu. Salah satu lah, saya bahkan ada yang di Qurannya juga ditanda-tanda kayak gitu, ditambah X, contreng X, sehingga ada yang salah penempatan gitu. Dianya mencoret, contohnya dia menuruti perintah dari si buku ya kan, bukunya yang dia pegang. Tapi kalau kita lihat dari maknanya, kalau menurut saya itu masih kurang. Ada beberapa hal yang harus kalian tahu, bagaimana kita caranya berhenti di pertengahan ayat ketika kita nafasnya habis, atau ya nafasnya habis gitu. Secara ini menurut pendapat saya, yang pertama, kamu harus tahu dulu nih ayat yang kita sedang baca maknanya apa. Yang kedua, kamu cari kata yang pas berhentinya, di kata yang pas, dan tidak boleh di kata yang kurang pas atau tidak, katanya maksud kalimat yang mengandung kalimat yang tidak jelas nantinya. Misalnya nih, saya contohin ya. Saya buka surat Al-Isra aja. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu liyuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Astagfirullahaladzim. Nah, kenapa saya berhenti di Masjidil Haram? Karena gini kan artinya nih ya, saya bacain. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambamu Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia maha mendengar, maha melihat. Nah, jadi kalau melihat dari itu, kalau saya pahami, jadi Allah itu memberangkatkan Nabi Muhammad, ya, kalau saya tafsirkan nih, kenapa saya berhentinya di Masjidil Haram? Saya tafsirkan karena dari sana, dari ayat itu dijelaskan bahwa kita mengagungkan Allah, bertasbih kepada Allah yang telah, subhanallah, kayak memuji Allah, memuji kepada Allah yang telah Allah berkahkan kepada Nabi Muhammad, diberikan keistimewaan untuk berjalan di malam hari dari Masjidil Haram. Nah, dari struktur kalimatnya juga di sana udah jelas
dari Masjidil Haram. Kalau misalnya saya berhentinya di sini, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjid. Nah kan, itu kenapa kayak itu kan di sana ada kata al-harami. Kalau misalnya kita berhentinya dari masjid itu masih katanya masih kurang, karena tidak ada mengganggu kalimat dari kalimat sesudahnya, yaitu al-harami kan diterangin dari masjid gitu, dari masjid. Masjid di sana mungkin hanya satu atau dua kan, kita tidak tahu dari masjid mana Nabi Muhammad itu berangkat Isra Mi'raj, yang peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad itu dari mana gitu. Makanya saya berhentinya di Al-Haram sampai sana biar jelas maknanya. Jadi Nabi Muhammad itu peristiwa Isra Mi'raj itu berangkatnya dari Masjidil Haram gitu. Ya. Kalau misalnya bisa nih, sebenarnya bisa juga sampai Masjidil Aqsa bisa, tapi bisa sih, cuman saya nontonnya segitu aja. Nah, terus juga saya punya kalian harus tahu juga nih ya, ketika kalian mau berhenti, kalian di sana ada sedikit, misalnya saya contoh ada sih di surat Al-Baqarah ayat berapa ya, saya lupa lagi ayat berapa ya, ayat 14. Ada di salah satu Qur'annya nih yang menandainya ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu. Apakah itu boleh berhenti? Gitu. Di kalimat qalu. Padahal pada di kalimat amanna itu ada waqaf jaiz, yang artinya kalian boleh berhenti, boleh juga tidak. Kalau menurut pendapat pribadi, kalian mending terusin aja sampai qalu amanna. Karena dari pertama kita lihat dari maknanya. Coba saya bacakan. Wa idza, dan apabila alladzina mereka amanu beriman. Ya, maksudnya mohon maaf. Wa idza, dan apabila mereka laku berjumpa alladzina amanu dengan orang yang beriman, qalu, mereka berkata, amanna, kami beriman. Kalau misalnya dari sampai qalu nih, bisa gini Mbak artinya. Apabila berkata mereka berjumpa dengan maaf ya, dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata. Apakah itu pas maknanya? Kalau secara makna enggak juga kan? Mereka mengatakan apa? Gitu. Mereka mengatakan apa? Nah, hati-hati juga ketika kita mau berhenti, ketika napas kita gak kuat, mau berhenti di pertengahan kalimat karena napasnya gak kuat, tidak ada tanda wakaf, maka kalian harus tahu dulu maknanya apa dari makna ayat itu. Jangan kalian asal berhenti, karena kalau kalian asal berhenti di pertengahan kalimat tanpa tanda wakaf, itu bisa merubah makna Al-Quran. Hati-hati loh, hati-hati. Meskipun nih kan ada tanda wakaf ya, karena nah misalnya ada tanda-tanda wakaf yang dilarang seperti wakaf la, lam, alif, kayak yang kecil lam alif itu tidak boleh berhenti. Tapi namun masih kebanyakan orang masih di sana itu masih berhenti. Hati-hati juga tuh, karena di sana juga kalau diletaknya di pertengahan ayat itu bisa merubah arti. Harus kalian tahu dulu kalimat sesudahnya apa, arti dari kalimat sesudahnya itu. Kalimat sebelumnya harus kamu sudah tahu
kalimat yang kamu baca dan kalimat sesudahnya yang kamu membaca. Harus tahu dulu juga. Biar ada nantinya tidak ganjal. Gak putus tengah-tengah. Jadi harus sinkron. Gitu. Ya. Oke guys, segitu saja dari saya. Saya mohon maaf juga apabila saya punya salah pengucapan, salah kata, atau mungkin kalian belum jelas. Bisa kalian juga hubungi di kolom komentar di bawah ini ya. Oke guys, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.